Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kerahmatan, serta karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran para peserta didik Ibu. Nah, Ibu mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hari ini hadir semua. Nah, ini merupakan salah satu kunci keberhasilan kita, karena dengan kita sering rajin ke sekolah, maka akan banyak ilmu yang bakalan kita dapat. Oleh karena itu, anak-anak Ibu harus rajin, selalu datang tepat waktu, karena kemandirian dan kedisiplinan dimulai dari diri sendiri dan pada tahap sekolah dasar. Nah, sebelum berangkat sekolah tadi, anak-anak Ibu sarapan atau tidak? Bagus ya. Sebelum memulai kita belajar, kita harus sarapan terlebih dahulu agar energi kita kembali dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, benar, dan berkonsentrasi tinggi. Tak lupa pula kita harus senantiasa menjaga kesehatan, terutama pada saat pandemi seperti ini. Nah, baiklah, Ibu harap dalam pembelajaran kali ini anak-anak akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Karena jika kita bersungguh-sungguh dalam suatu hal, maka akan keberhasilan yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Azra, ada yang tahu hari ini belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Iya, kemarin kan kita sudah membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca. Nah, saat ini kita akan membahas tentang meningkatkan kemampuan menulis. Ibu harap anak-anak memfokuskan pandangannya kepada Ibu agar pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik dan penyampaian materi yang Ibu lakukan dapat tersalurkan dengan baik. Nah, baiklah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa itu kemampuan menulis? Nah, baiklah, Ibu bakal jelaskan. Kemampuan menulis itu merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena jika kita tidak pandai menulis, maka kita tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, keterampilan menulis ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, seseorang bisa mengungkapkan pikiran, gagasan, ide untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, biasanya ini harus didukung dan dimotivasi oleh diri sendiri untuk lebih baik. Dalam kegiatan menulis, kita tidak hanya menuliskan kata-kata saja, tetapi kita harus tahu makna apa yang akan kita sampaikan melalui tulisan kita. Nah, menulis juga merupakan salah satu alat komunikasi dalam bentuk tulisan, karena dia itu kita menyampaikan pendapat kita ataupun gagasan kita melalui tulis. Nah, menulis juga merupakan salah satu proses penyampaian informasi, ide, gagasan, pendapat secara tertulis yang disampaikan kepada orang lain. Nah, untuk itu kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan menulis kita. Menulis juga diartikan sebagai melukiskan lambang grafis yang mudah dimengerti oleh penulis dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya itu orang menulis itu untuk menyampaikan suatu informasi.
Keterampilan menulis juga sering diartikan sebagai salah satu keterampilan yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Nah, menulis juga merupakan salah satu proses berpikir yang berkesinambungan melalui metode atau yang ingin disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, biasanya itu menulis diperuntukkan untuk memberitahu informasi kepada orang lain melalui suatu bentuk tulisan. Nah, oleh karena itu kita sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, karena itu merupakan salah satu modal awal untuk keberhasilan dan cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu kita sangat penting dalam meningkatkan kemampuan menulis kita, terutama anak-anak ibu. Anak-anak ibu harus bisa menulis dengan baik dan dengan kata-kata agar apapun yang ingin anak-anak sampaikan bisa terlaksana dalam komunikasi secara tertulis. Nah, biasanya itu menulis itu biasanya untuk sarana berkomunikasi kepada orang lain, terutama pada kegiatan kita untuk mendapatkan pelatihan atau kemampuan kita melalui suatu bentuk karya tulis. Nah, biasanya itu menulis juga sering disebut sebagai penuangan gagasan yang dilakukan oleh penulis kepada orang lain, seperti itu. Nah, jadi keterampilan menulis itu merupakan salah satu cara kita untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pendapat kita kepada orang lain. Dengan begitu, kita sudah bisa berkomunikasi meskipun secara tertulis. Nah, yang kedua itu ada tujuan menulis. Nah, tujuan menulis ini bisa, dengan adanya tujuan menulis ini, kita bisa tahu apa saja yang bisa kita dapatkan setelah kita menulis. Nah, tujuan menulis itu yang pertama itu ada tujuan untuk penugasan atau assignment purpose. Nah, biasanya ini penulis tidak hanya memiliki tujuan saja, tetapi lebih untuk apa dia menulis gitu kan, lebih ke cara dia untuk menulis. Nah, biasanya menulis ini mengetahui tujuan apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia sampaikan. Nah, dia ini menulis bukan hanya karena tugas, tetapi karena kemauan dia sendiri. Misalnya itu kita ditugaskan untuk, biasanya itu menulis untuk penugasan itu biasanya kita itu dilakukan untuk menyampaikan, untuk merangkum, misalnya seperti merangkum buku, ataupun guru menyuruh kita untuk membuat laporan tentang pengamatan yang telah kita lakukan. Nah, yang kedua itu tujuan aluristik. Nah, tujuan aluristik ini yaitu bertujuan untuk menyenangkan pembaca. Nah, biasanya itu dianya itu menggunakan kata-kata agar mudah dipengerti, dan dia itu bisa membuat suasana membaca itu menjadi lebih hidup, karena dia itu memahami bagaimana cara penuangan ekspresi, perasaan terhadap apa yang ingin ia tulis. Nah, biasanya itu dia itu menggambarkan ide gagasan dia dalam bentuk tulisan yang indah, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang C itu ada tujuan persuasif. Nah, persuasif ini dia itu mengajak. Nah, biasanya tujuan dari penulisan persuasif ini biasanya dia itu untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca agar yakin tentang kebenaran gagasan, ide, dan kemampuannya yang diucapkan oleh penulis. Nah, biasanya itu dia itu mengajak kita untuk melihat-lihat, biasanya itu penulis untuk persuasif itu biasanya mengajak kita untuk melihat iklan ataupun melihat produk-produk yang bagus. Nah, yang C itu tujuan informasi. Nah, dalam kegiatan menulis ini
yaitu salah satu tujuan utamanya itu untuk menginformasikan berita ataupun menginformasikan gagasan seseorang yang dituangkan dalam menulis. Nah, biasanya itu dalam kegiatan menulis ini kita bisa mendapatkan informasi yang ingin kita gali ataupun yang ingin kita ketahui. Nah, biasanya itu penulis menyampaikan informasi agar pembaca bisa dapat mengakses informasi yang belum mereka ketahui. Nah, dalam hal ini tujuan menginformasikan itu sangat penting untuk mempengaruhi kemampuan para pembaca untuk mengetahui pengetahuan luar. Nah, yang E itu menyatakan yang E itu tujuan penyataan diri. Nah, biasanya itu penulis menyatakan diri dia itu sendiri agar mereka tuh tahu siapa yang menulis, seperti itu. Yang F itu adalah tujuan kreatif. Nah, dengan adanya menulis ini kita bisa jadi pribadi yang kreatif. Bagaimana? Terutama pada penulis, yaitu dia memiliki nilai-nilai estetik atau nilai-nilai kesenian yang menggambarkan tentang tulisan si penulis. Nah, di sini menulis itu bukan hanya mendapatkan informasi, tetapi menulis itu bisa seperti sarana kita untuk mengekspresikan diri kita agar kita lebih kreatif dan lebih mengembangkan kata-kata yang bisa mengajak orang lain untuk menyukai, menyenangi, dan mengapresiasikan tulisan kita tersebut. Nah, yang G itu tujuan pemecahan masalah. Nah, menulis ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memecahkan masalah. Maksudnya itu penulis berusaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Misalnya penulis itu memberikan kejelasan terhadap permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi menulis. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan menulis itu ada banyak, seperti tujuan menginformasi, tujuan kreatif, tujuan mendapatkan aluristik, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang ini yaitu fungsi menulis. Nah, fungsi menulis itu adalah salah satu alat komunikasi secara tidak langsung. Nah, karena tidak langsung berarti dia tidak berhadapan dengan orang lain secara langsung. Fungsi menulis ini juga sebagai media ataupun alat kita untuk mengekspresikan gagasan kita. Dengan menulis ini kita bisa tahu tuh potensi yang kita miliki, kosakata yang baru, seperti itu. Nah, biasanya ini menulis sangat penting dalam dunia pendidikan karena memudahkan siswa untuk berpikir kreatif, memudahkan dalam menikmati hubungan, memperluas daya tangkap siswa, menambah kosakata siswa, mengekspresikan diri siswa, serta sebagai sarana untuk berkomunikasi, seperti itu. Biasanya penulis itu dianya itu menuangkan ide gagasan dia tuh dalam bentuk tulisan, karena dalam tulisan ini dia bisa tahu tuh bagaimana cara dia untuk mengekspresikan diri, untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, untuk itu kita sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Nah, yang keempat itu ada proses menulis. Proses menulis merupakan salah satu tahapan ataupun cara kita untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, biasanya itu proses menulis itu terbagi dari 3 tahap. Yang pertama adalah pra-menulis. Nah, biasanya itu tahap pencarian ide dan pengendapan. Nah, pada tahap ini biasanya dia itu tahap persiapan kita untuk menulis. Nah, pada tahap ini seorang penulis itu melakukan berbagai kegiatan, misalnya menemukan atau menyikapi ide gagasan sebagai bahan untuk membuat cerita ataupun bisa disebut sebagai sumber inspirasi. Nah, biasanya itu dia juga menentukan judul karangan, menentukan tujuan,
memiliki bentuk jenis tulisan, mengumpulkan kerangka dan bahan-bahan. Biasanya ini pra menulis ini dia tahap awalnya, tahap dasar dalam proses menulis. Yang kedua itu ada tahap penulisan. Nah, tahap ini dimulai dari kita menjabarkan ide kita atau gagasan kita ke bentuk tulisan. Nah, biasanya itu ide-ide itu dituangkan secara kalimat, secara bentuk kalimat ataupun paragraf. Selain paragraf, setelah sudah bisa dikumpulkan, maka bisa jadi satu karangan. Nah, yang ketiga itu ada tahap editing ataupun tahap proses pengeditan. Nah, biasanya itu dilakukan pemeriksaan kembali ataupun review ulang bagaimana cara menulis tersebut. Nah, biasanya itu karangan yang sudah dikirim kemudian direview lagi, di-editing lagi sehingga menjadi tulisan yang bagus dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, biasanya itu dalam tahap editing ini seorang editor seperti itu, dia itu memeriksa lagi kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat yang jika kalimat-kalimat tersebut tidak perlu, maka dia akan meng-cut atau memotong dan merevisi kembali. Sedangkan tahap revisi ini dia itu mengulang kembali ataupun memeriksa kembali karangan yang sudah ditulis, apakah itu sudah benar ataupun masih ada terdapat kesalahan. Nah, pada tahap inilah sebuah buku nantinya akan diproses lagi untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus. Nah, yang kelima itu ada manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan yaitu memiliki kegunaan agar orang lain tuh tahu apa yang bisa mereka dapatkan dari membaca dari kegiatan menulis tersebut. Nah, tujuannya itu manfaat penulisannya itu untuk yang pertama menggali potensi diri kita sendiri. Nah, biasanya itu dengan menulis kita bisa menggali potensi yang kita miliki. Seperti apa proses kita untuk menggali potensi kita itu dengan cara menulis, ataupun kita bisa mengetahui seberapa kemampuan kita dalam kegiatan menulis. Nah, yang kedua itu menulis sebagai suatu proses untuk mengembangkan ide gagasan kita. Nah, dalam kegiatan ini menulis memiliki manfaat untuk melatih kita untuk mengembangkan gagasan kita. Yang ketiga itu penulis lebih banyak menyerap, mencari, dan menguasai informasi berhubungan dengan topik apa yang ingin dituliskan. Nah, oleh karena itu banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk kita menyerap informasi dari penulisan. Nah, yang D itu penulis terus belajar secara efektif bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Oleh karena itu, kegiatan menulis ini sangat memberikan manfaat yang sangat positif bagi seluruh kalangan, terutama penulis. Nah, yang E itu ada kegiatan menulis untuk membiasakan seseorang berpikir kritis dan memiliki bahasa yang tertib dan teratur. Nah, dalam kegiatan menulis ini kita bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan dan apa yang ingin kita tuangkan dalam bentuk tulisan tersebut. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu menulis merupakan salah satu kemampuan seseorang untuk melukiskan lambang grafis yang ditulis oleh penulis kepada pembaca. Nah, biasanya keterampilan penulis ini juga dituangkan untuk mengekspresikan gagasan, ide, pendapat melalui bahasa tulis. Nah,
menulis ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering kita lakukan dalam sehari-hari. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan menulis sangat penting, terutama bagi siswa sekolah dasar. Karena keterampilan berbahasa, menulis, seperti menulis, membaca, seperti itu merupakan salah satu fondasi awal kita untuk meningkatkan kemampuan kita ke depannya. Nah, Ibu berharap setelah pembelajaran kali ini anak-anak bisa meningkatkan kemampuan menulis anak-anak, sehingga anak-anak bisa menuangkan ide, gagasan, pendapat anak-anak melalui bentuk tulisan. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kesalahan Ibu dalam mengucapkan materi, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.